Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lekadia Ar-Rohma, NIM 2130209013 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Fisika, kelas ganjil tahun 2021, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan gerak translasi dan contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak translasi sering dilakukan tanpa disadari. Gerak translasi adalah gerak suatu benda yang dapat dikatakan gerak lurus apabila setiap titik yang ditempuh berupa garis lurus. Gerak dari suatu benda dengan pergeseran dari titik satu ke titik lainnya, yang dimana pada benda tersebut menempuh lintasan dan bentuk yang sama. Menurut Jati tahun 2013, gerak translasi berarti benda yang bergerak berpindah posisinya dari tempat semula. Kuantitasnya atau bergerak, besarnya gerak translasi dinyatakan oleh besar momentum linier, yang merupakan hasil perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda. Menurut Giancoli tahun 2014, bentuk lintasan yang diikuti oleh peluru atau proyektil manapun adalah parabola. Jika dapat mengabaikan hambatan udara, dapat diasumsikan bahwa gravitasi konstan. Walaupun hambatan udara seringkali menjadi faktor penting. Gerak horizontal. Menurut Halliday dan kawan-kawan tahun 2010, karena tidak ada percepatan dalam horizontal, komponen horizontal dari kecepatan proyektil tidak berubah dan nilai awal sebagai lama gerakannya. Menurut Halliday dan kawan-kawan tahun 2010, gerak vertikal adalah gerak untuk partikel dalam gerak jatuh bebas. Yang penting adalah percepatannya konstan. Pembahasannya, menurut Majid tahun 2016, gerak translasi merupakan gerak suatu benda dalamnya garis lurus sehingga setiap titik pada benda tersebut mengikuti rotasi. Dalam kinematika, sebuah benda disederhanakan dengan menganggapnya sebagai partikel, sehingga aspek-aspek rotasi dan vibrasi dari benda yang berukuran sangat kecil yang dianggapnya mempunyai massa, tetapi ukurannya dapat diabaikan dan berubah bentuknya. Gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya bergerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang dinamadukan dua sumbu, yang sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Hubungan jangkauan sebagai fungsi sudut kemiringan, bahwa jangkauan maksimum untuk kecepatan awal tertentu dapat sebesar 1,0 yang terjadi untuk 2 alfa sama dengan 90 derajat, sehingga alfa sama dengan kecepatan awal kuadrat 2 per gravitasi bumi. Hubungan ketinggian sebagai fungsi sudut kemiringan. Untuk dua kecepatan lain, untuk mencari dan mengukur ketinggian sebagai fungsi sudut kemiringan alfa untuk kecepatan awal tetap. Ulang pengukuran untuk dua kecepatan lainnya. Kecepatan awal yaitu dua posisi lain dari peralatannya proyeksi. Untuk mencari ketinggian kecepatan awal, sin alfa adalah sudut ketinggian gravitasi bumi. Contoh soal. Telah dilakukan percobaan dalam praktikum gerak translasi, diketahui kecepatan awal 20 cm dengan sudut 30 derajat. Tentukan jangkauan dan ketinggian. Diketahui kecepatan awal jangkauan sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Diketahui kecepatan awal ketinggian 20 cm sama dengan 0,2 meter. Ditanya jangkauan dan ketinggian. Jawab. 1. Mencari jangkauan. S sama dengan P0 kuadrat per gravitasi kali sin kali 2 alfa sama dengan 0,2 pangkat 2 per
9,8 kali sin 30 derajat kali 2 sama dengan 0,04 per 9,8 kali 1 sama dengan 0,004 meter. 2. Mencari ketinggian. H sama dengan P0 kuadrat per 2 kali G dikali sin pangkat 2 alfa. H sama dengan 0,2 kuadrat per 2 kali 9,8 kali sin 30 derajat sama dengan 0,04 per 19,6 kali 0,25 sama dengan 0,01 per 19,6 sama dengan 0,0005 meter. Baiklah, itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.